Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat sebuah narasi atau video tentang pertumbuhan M0 atau pertumbuhan ekonomi dan analisis regresi time series. Nah, pada video ini saya akan membahas hubungan antara pertumbuhan uang beredar M0 dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, serta bagaimana hubungan tersebut dianalisis menggunakan regresi time series dalam kajian ekonomi makro. Topik ini sangat penting karena uang beredar merupakan instrumen utama kebijakan moneter dalam perubahannya. Sering dikaitkan langsung dengan naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara. Nah, jadi apa itu M0? Nah, pertama kita perlu memahami apa itu M0. M0 adalah uang beredar dalam arti sempit yang umumnya mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat, cadangan kas yang sangat liquid. Nah, M0 disebut sebagai high power money. Nah, high power money karena menjadi dasar bagi pencipta uang yang lebih luas melalui sistem perbankan. Artinya perubahan pada M0 bisa memberikan efek berantai terhadap jumlah uang beredar lain seperti M1 dan M2. Nah, ketika M0 meningkat, likuiditas dalam sistem ekonomi bertambah, sehingga transaksi ekonomi menjadi lebih lancar, aktivitas konsumsi dan investasi berpotensi meningkat, serta permintaan agregat terdorong naik. Nah, disinilah ketertarikan awal antara M0 dan pertumbuhan ekonomi mulai terbentuk. Nah, ada juga hubungan teoritis M0 dan pertumbuhan ekonomi. Nah, secara teoritis, hubungan antara uang beredar dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui teori kuantitas uang yang dikenal dengan persamaan atau MV sama dengan PQ. Nah, di mana M-nya adalah jumlah uang beredar, sedangkan V-nya adalah kecepatan peredaran uang. Nah, sedangkan P-nya adalah tingkat harga dan Q-nya adalah output atau PDB real. Nah, dalam kondisi tertentu, ketika M meningkat dan faktor lain relatif stabil, maka output Q dapat meningkat. Nah, aktivitas ekonomi menjadi lebih ekspansif. Artinya pertumbuhan M0 berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Nah, hingga menengah. Saat kapasitas produk belum penuh, namun penting dicatat bahwa hubungan ini tidak selalu linear. Nah, jika pertumbuhan uang beredar terlalu tinggi dan tidak diimbangi produktivitas, dampaknya bisa lebih dominan pada inflasi dibanding dengan pertumbuhan output realnya. Yang ketiga, untuk membuktikan hubungan tersebut secara ilmiah, para peneliti menggunakan analisis regresi time series, yaitu analisis data ekonomi berdasarkan urutan waktu, seperti data tahunan atau triliunan. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa pertama, pertumbuhan uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, hubungan ini terlihat jelas dalam jangka panjang ketika diuji menggunakan model regresi time series di Indonesia dan berbagai negara berkembang. Hasil regresi sering menunjukkan bahwa peningkatan uang beredar mendorong konsumsi rumah tangga, mempermudah akses pembiayaan, meningkatkan investasi sektor real. Namun, signifikasi mempengaruhi tersebut sangat dipengaruhi oleh
stabilitas inflasi, efektivitas kebijakan moneter, kondisi sistem keuangan dan perbankan. Dalam analisis regresi time series, hubungan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan ekonomi biasanya dimodelkan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan A plus B plus E. A adalah konstanta, yang B menunjukkan beberapa besar pengaruh pertumbuhan M0 terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, E adalah error term. Jika nilai B positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan M0 berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Namun sebelum estimasi dilakukan, penelitian biasanya melakukan uji stationaritas untuk menghindari regulasi palsu, uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang, melihat model seperti OLS, VAR, atau ARDL. Pendekatan ini membuat hasil analisis lebih invalid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang kelima yaitu investasi ekonomi. Secara ekonomi, perhubungan ini dapat menjelaskan melalui mekanisme transmisi moneter. Nah, ketika MO meningkat, likuiditas perbankan bertambah, adapun suku bunga cenderung menurun. Selanjutnya, kredit dan pembiayaan meningkat, konsumsi dan investasi naik, dan yang terakhir yaitu output nasional bertambah. Nah, namun jika pengingatan MO tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektorial, maka inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi justru melemah dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu pertumbuhan MO harus dikelola secara hati-hati oleh otoritas moneter. Agar apa? Agar tetap mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yaitu adapun kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu pertumbuhan MO memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, baik secara teori maupun empiris. Yang kedua yaitu regresi time series menjadi alat penting untuk mengukur hubungan tersebut secara kuantitatif dan jangka panjang. Yang ketiga, dampak MO terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional, tergantung stabilitas makroekonomi dan efektivitas kebijakan moneter. Dengan pemahaman ini, jika dapat melihat bahwa uang beredar bukan sekedar angka statistik, tetapi instrumen strategis yang mengurangi arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pembahasan MO mengenai pertumbuhan MO, pertumbuhan ekonomi, dan analisis regresi time series. Semoga penjelasan ini membantu dan menambah pemahaman kita tentang dinamika kebijakan moneter dan ekonomi makro. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.